Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter era Cifu, Barella dan Di Marco terlahir kembali, lebih vertikal, tangguh, dan penuh jiwa. Inter Milan kembali menunjukkan kekuatan mental dan taktik mereka. Kemenangan tipis 1-0 atas AS Roma bukan hanya memperpanjang rekor menjadi 6 kemenangan beruntun, tetapi juga menegaskan transformasi nyata dalam filosofi permainan Christian Cifu. Di bawah arahannya, Nerazzurri kini bukan hanya soal kecepatan dan pressing tinggi, tapi juga soal resiliensi dan pemahaman momen. Vertikalita menjadi kata kunci dari sepak bola versi Cifu. Gol kemenangan dari Boni kontra Roma lahir dari skema ini. Umpan vertikal luar biasa dari Nicolo Barella yang kini benar-benar kembali ke performa terbaiknya. Alih-alih memainkan bola ke sisi atau mengembalikannya ke belakang, Barella berani menembus garis pertahanan Roma yang tinggi. Boni menyambutnya dengan tajam, memanfaatkan ruang dan menuntaskan peluang dengan dingin. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter Milan kini membangun serangan lebih tinggi. Barisan mereka naik sekitar 8 meter lebih tinggi dibanding musim lalu, membuat pressing dan transisi jadi lebih efektif. Fabio Capello, Inter Milan kini benar-benar milik Cifu. Dalam kolomnya di La Gazzetta dello Sport, Capello menegaskan bahwa ini adalah Internya Christian Cifu, bukan lagi tim yang dibayangi masa lalu, melainkan skuad yang lahir kembali dengan semangat baru. Ya, sekarang kita bisa mengatakannya, ini adalah Internya Cifu. Melihat mereka bermain adalah sebuah tontonan luar biasa. Hubungan antara pelatih dan para pemain terlihat begitu kuat, dan semuanya kini berjalan sempurna, ujar Capello. Mantan pelatih Real Madrid dan Milan itu menilai Cifu telah menyelesaikan misi paling penting yang diberikan Presiden Marotta, menghapus trauma musim lalu dan menghidupkan kembali rasa bangga di ruang ganti. Hanya dalam beberapa bulan kerja, ia telah menyelesaikan misi terpenting, sekaligus paling rumit, yang dipercayakan Presiden Marotta dan seluruh klub kepadanya, menghapus trauma dan menyapu bersih bayangan-bayangan di penghujung musim lalu. Akanji tampil seperti Profesor, Bastoni dan Barella takjub. Inter Milan kembali menunjukkan kelasnya. Dalam laga pekan ke-7 Serie A, Nerazzurri sukses memperpanjang rekor kemenangan menjadi 6 laga beruntun setelah menundukkan AS Roma 1-0 di Stadio Olimpico. Gol tunggal Angeyoan Boni menjadi pembeda, namun sorotan besar justru mengarah pada performa luar biasa Manuel Akanji di lini pertahanan. Didatangkan di hari-hari terakhir bursa transfer dari Manchester City, Manuel Akanji langsung membuktikan kualitasnya di bawah asuhan Christian Cifu. Sang bek asal Swiss tampil seperti seorang profesor di lapangan, tenang, presisi, dan nyaris tanpa kesalahan sepanjang laga kontra Roma. Dalam pertandingan itu, Akanji menjadi tembok kokoh bagi Inter Milan. Ia sukses mematahkan sejumlah peluang berbahaya dari serangan Roma, dan menunjukkan anticipation kelas dunia. Ketika Sommer dipaksa bekerja keras di bawah Mistar, Akanji selalu hadir untuk menutup ruang dan memblok tembakan krusial. Pio Esposito tampil impresif dari bangku cadangan, saat Inter Milan bekuk Roma 1-0. Inter Milan berhasil membawa pulang kemenangan tipis 10 dari markas AS Roma, dalam laga pekan ke-7 Serie A tahun 2025-26. Salah satu sorotan datang dari performa Francesco Pio Esposito, yang masuk di babak kedua. Penyerang muda berusia 20 tahun itu menunjukkan keberanian, kedewasaan, dan kontribusi penting dalam laga ketat di Stadio Olimpico. Meskipun tak mencatatkan namanya di papan skor, performa Esposito mendapat banyak pujian dari media Italia, yang menilai penampilannya menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan permainan Nerazzurri di fase akhir laga. Menurut La Gazzetta dello Sport, Esposito menunjukkan karakter kuat sejak masuk lapangan. Ia membentuk duet termuda yang mungkin dengan Boni. Saat ditinggal sendiri, ia mampu menahan bola, memenangi pelanggaran,
dan memberi waktu bagi Inter untuk bernapas di fase paling genting pertandingan, tulis media asal Milan tersebut, yang memberinya nilai 6,5 untuk performanya. Tembok kokoh Inter Milan di Liga Champions, rekor 22 clean sheet dalam 38 laga. Inter Milan kembali menunjukkan identitasnya sebagai tim dengan pertahanan terkuat di Liga Champions. Dalam 2 laga awal fase Liga musim ini, pasukan Christian Cifu sukses menjaga gawang tanpa kebobolan, menang 2-0 atas Ajax dan 3-0 atas Slavia Praha. Catatan ini menegaskan reputasi Nerazzurri sebagai tim dengan lini belakang paling solid di kompetisi tertinggi antar klub Eropa. Menariknya, Inter Milan belum pernah dalam sejarah mereka memulai satu edisi Piala Champions atau Liga Champions dengan 3 kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Musim ini berpotensi menjadi yang pertama jika mereka kembali menorehkan clean sheet di matchday 3 melawan Union Saint-Gilloise pada Rabu mendatang. Sejak awal musim 2022, Inter Milan mencatat 22 clean sheet dari 38 pertandingan Liga Champions, atau setara 58% pertandingan tanpa kebobolan. Angka ini bukan hanya mengesankan, tapi juga merupakan rekor tertinggi di Eropa dalam periode tersebut. Lupo, Inter temukan kembali semangat yang hilang di era Inzaghi, kondisi fisik mereka luar biasa. Mantan Direktur Olahraga Spal, Fabio Lupo, memberikan pandangannya usai kemenangan penting Inter Milan di markas AS Roma. Dalam wawancaranya dengan Tutto Mercato Web, Lupo menilai kemenangan tersebut bukan hanya soal hasil, tapi juga menunjukkan bahwa skuad asuhan Christian Cifu kini telah menemukan kembali identitas dan semangat yang sempat hilang. Serie A musim ini sangat menarik. Roma telah menunjukkan bahwa posisi mereka di puncak klasemen bukan kebetulan, ujar Lupo, seperti dilansir F-Kinter 1908. Namun, Inter telah menemukan kembali semangat yang sempat hilang di era Inzaghi. Itu sangat penting untuk tim yang ingin berjuang hingga akhir. Dan hal lain yang perlu disorot adalah kondisi fisik mereka yang luar biasa. Luca Toni, Thuram striker terkuat di Serie A, Cifu pilihan tepat untuk Inter. Legenda sepak bola Italia, Luca Toni, memberikan pujian tinggi untuk Inter Milan dan 2 sosok yang menjadi kunci kebangkitan Nerazzurri musim ini, Marcus Thuram dan Christian Cifu. Dalam program Fuori Classe di DAZN, mantan bomber tim nasional Italia itu menegaskan bahwa performa Inter Milan di bawah asuhan Cifu menunjukkan kombinasi sempurna antara pengalaman, mental juara, dan kerja keras. Bagi saya, Thuram adalah striker paling kuat di Serie A pada saat ini, ujar Toni tanpa ragu. Dia telah melakukan step up luar biasa, kini bukan hanya penyerang sayap, tapi juga striker murni yang tajam di kotak penalti. Ia bisa berperan sebagai penyerang kedua juga, dan yang paling penting, dia kuat secara mental maupun fisik. Kedatangan Marcus Thuram ke Inter Milan semula dipandang sebagai pelengkap, tapi kini ia justru menjadi pusat permainan lini serang. Menurut Toni, evolusi pemain asal Prancis itu bukan kebetulan. Fabrizio Romano ungkap fakta transfer, Boni tolak Stuttgart demi gabung Inter Milan. Inter Milan kini bisa tersenyum lebar melihat keputusan berani mereka di bursa transfer pada musim panas lalu. Ange Yohan Boni, striker muda yang baru bergabung dari Parma telah sukses mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 7 laga Serie A musim ini. Boni sudah menjadi kunci kemenangan Inter Milan, termasuk gol penentu saat menumbangkan AS Roma 1-0 di Stadio Olimpico. Namun, di balik transfer yang kini tampak sempurna itu, pakar transfer Fabrizio Romano mengungkap bahwa Inter sempat berada di ambang kehilangan Boni karena manuver klub Jerman, VfB Stuttgart. Melalui kanal YouTube-nya, pakar transfer terkenal itu menjelaskan detail negosiasi yang berlangsung sengit pada awal musim panas. Ada satu kisah menarik tentang Boni, yang sebenarnya menjadi incaran banyak klub baik di Italia maupun luar negeri. Klub luar yang mencoba merekrut Boni,
Meski tahu kecil peluang meyakinkan sang pemain dan hanya berupaya menekan Parma adalah Stuttgart, ungkap Romano, seperti dilansir FC Inter 1908.